Shalom sahabat WB, Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, bertema Fokus yang Benar. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti Engkau berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Segala pujian, syukur, dan hormat hanya kepada-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Igal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikhael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Makhi. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran.
Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat WB, mari kita bersama-sama renungkan dan pahami apa isi hati Tuhan untuk kita hari ini. Siapakah yang diminta Tuhan untuk diutus Musa mengintai tanah Kanaan? Kita bisa bersama-sama melihat kembali di ayat 2-3. Kemudian dari ayat ke-18 sampai 20, perhatikan apa saja yang Musa pesankan untuk mereka lihat dari tanah Kanaan. Dan perhatikan berita apa yang disampaikan oleh Kaleb dan berita apa yang disampaikan oleh utusan yang lain. Sahabat WB, ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa bukanlah orang biasa saja dari setiap suku, tetapi jelas dituliskan bahwa mereka adalah pemimpin dan kepala di antara orang Israel. Tentu saja Tuhan dan Musa menaruh harapan yang besar kepada mereka bahwa mereka akan mengatasi apa yang mereka lihat, terutama keraguan di hati mereka. Tetapi ternyata 10 pengintai di antaranya pulang dengan membawa berita buruk dan busuk kepada orang Israel, sehingga membuat mereka takut. Padahal Kaleb sudah menjelaskan dan berusaha membuat hati bangsa ini tentram dengan berkata bahwa mereka pasti bisa mengalahkannya. 10 pengintai ini sudah melihat negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka merasakan penyertaan Tuhan selama dalam perjalanan mereka sebelumnya. Tetapi ternyata semua itu tidak membuat mereka percaya bahwa Allah sanggup menyertai mereka sampai akhir. 10 pengintai yang adalah pemimpin-pemimpin ini tidak benar-benar mengenal Allah yang sudah berjalan bersama dan menyertai mereka selama perjalanan sebelumnya dari Mesir. Ketika Tuhan mengutus kita, apakah yang jadi fokus kita? Apakah kesulitan, masalah, tantangan, atau tangan Tuhan yang menyertai? Mungkin memang kita akan mengalami tantangan dan kesulitan, tetapi justru lewat itulah kita akan mengalami bahwa bersama dengan Tuhan justru kita melihat dan mengalami pertolongannya, serta melihat bagaimana kuasa-Nya dinyatakan. Jangan pernah ragukan janji dan pertolongan Tuhan atasmu. Ketika Dia mempercayakan satu hal, maka Dia akan
tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Dia pasti akan menyertai dan memampukanmu. Sahabat WB, sebelum kita bagikan kepada rekan kita tentang berkat apa yang kita terima dari perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu memiliki fokus yang benar kepadamu Tuhan. Tuhan, karena kami tahu ketika kami tetap fokus kepada Tuhan dan juga kepada janji-janji-Mu, itu adalah kekuatan untuk melakukan semua kehendak-Mu dan bagaimana kami bisa bertekun sampai akhir. Tuhan, berikan kami kekuatan terus Tuhan, untuk terus bisa mengerti bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan, dan biarlah kami juga bisa membagikan kepada setiap rekan-rekan kami agar mereka juga mengalami akan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan agar kami terus menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak hanya menjadi pendengar saja. Inilah doa kami dan komitmen kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.